Film ini diawali oleh sebuah scene yang memperlihatkan hamparan gurun dengan gunung berbatu yang tentunya akan sangat haredang sekali ya. Kemudian melintas helikopter yang membawa seorang pria bernama Richard. Ia bersama selingkuhannya yang bernama Jen akan menuju sebuah rumah yang berada di tengah gurun untuk happy-happy atau bahkan adu gabrut seedan-edannya. Singkat cerita, mereka telah sampai di rumah yang berada di gurun tersebut. Saat keduanya turun, penampilan Jen yang seksoi sangat menggoda pria yang hobi berburu itu. Lalu saat si pilot akan pergi, ia memberikan sebuah hadiah sebagai tanda sambutan untuk pelanggannya. Kemudian saat Richard masuk rumah, ia melihat si seksoi Jen sudah mengerti dengan keinginan semua lelaki. Ya, apalagi kalau bukan ritual adu gabrut. Tak lama kemudian, pasangan selingkuh ini pun terlibat pertempuran sengit di atas ranjang. Lalu ketika malam tiba, Richard mendapat telepon dari istrinya. Obrolan antar suami istri itu pun berjalan dengan baik karena setahu istrinya, Richard datang ke gurun hanya untuk berburu. Taunya kan berburu bondon. Sudahlah. Singkat waktu, di keesokan harinya, Jen yang memakai cangcut mahal pun pergi ke dapur. Lalu tiba-tiba Jen kaget saat melihat teman-teman Richard yang akan berburu datang ke rumah itu. Ketika Richard mengetahui kedatangan mereka, ia pun kesal karena acara asik-asikannya malah kedatangan teman-teman berburunya. Namun karena sudah terlanjur datang, Richard akhirnya menerima kedua temannya tinggal di sana. Lalu ketika mereka saling memperkenalkan diri, terlihat seorang yang bernama Stan begitu bernafsu melihat kebahenolan tubuh bondon dari selingkuhan Richard itu. Ya iyalah, saat malam tiba, mereka duduk santai di dekat kolam renang sambil menikmati suasana indah di gurun itu. Kemudian seorang yang bernama Dimitri merasa penasaran dengan barang pemberian si pilot. Lalu Richard pun mengatakan bahwa itu adalah peot. Kalau di daerah gua, peot itu keributan. Itu adalah jenis narkotika lokal yang memiliki efek sangat kuat bila dikonsumsi. Bahkan barang sekecil itu bisa membuat gila satu tim sepak bola. Wah, edan sekali ya. Richard pun menceritakan bahwa pernah ada seorang yang menggunakan secara berlebihan. Saat efeknya terasa, seseorang itu menggergaji kakinya sendiri tanpa merasakan apa-apa. Lalu daripada menjadi rebutan teman-temannya, Richard pun menyuruh Jen untuk menyimpannya di tempat aman. Tapi bukannya disimpan di tempat aman, Jen malah menyimpannya di dalam kalung. Rupanya ia juga penasaran dengan narkotika yang baru ia ketahui. Lalu keedanan dari seorang bondon pun dimulai. Keceriaan malam pun membuat Jen menjadi sosok wanita penghibur di tengah para lelaki yang sangat terpesona akan dirinya. Apalagi Stan, ia yang paling bernafsu malah diajak mengikuti tarian hot selingkuhan Richard itu. Di keesokan harinya, Jen yang baru bangun disambut Stan yang sudah menunggu untuk mengajaknya sarapan. Pada saat itu, kebetulan Richard sedang tidak ada di rumah. Situasi ini dimanfaatkan Stan untuk mendekati Jen, tapi sungguh sial, Jen mengabaikannya dan malah pergi ke kamar tanpa alasan. Nasib, mungkin karena dia goreng patut ya. Namun, perjuangan lelaki bewok ini terus berlanjut hingga ke kamar. Dengan nada bicara yang kecewa, Stan menanyakan kenapa Jen malah menjauhinya. Padahal saat semalam, Stan beranggapan wanita seksoi ini terlihat menyukainya. Kemudian Jen menyebutkan bahwa Stan bukanlah tipe lelaki yang ia sukai, apalagi dengan badan pendeknya. Mendengar perkataan itu, Stan pun tersinggung. Lebih tepatnya benci tapi pengen. Nafsu birahi Stan sudah tidak terbendung lagi. Jen yang merasa takut hanya bisa pasrah dengan serangan penjahat kelamin ini. Lalu tiba-tiba, pria bongsor itu hanya bisa bengong melihat kelakuan dari sahabatnya. Karena Dimitri tidak mau diganggu, ia lebih memilih pergi daripada menjadi kambing conge. Jen pun akhirnya berhasil diaduk Stan di kamar itu. Singkat cerita, Richard kembali ke rumah. Ia pun merasa heran saat melihat kedua temannya itu sedang bengong. Lalu tanpa menyebutkan alasannya, Stan menyuruh Richard untuk melihat keadaan Jen. Lalu ketika Richard menemuinya, wanita seksoi ini malah meminta Richard untuk segera mendatangkan helikopter karena ia ingin segera pergi untuk pulang. Melihat selingkuhannya yang terus menangis, Richard pun tahu apa yang sebenarnya telah terjadi.
Lumayan aneh juga sih, masa iya temannya cuman sekedar dimarahi? Mungkin Richard menganggap wanita itu hanya pemuas nafsunya saja. Kita lanjut. Saat Jen terbangun, ia terus mengatakan bahwa ia ingin segera pulang. Keputusannya itu sudah tidak bisa ditahan Richard lagi. Bahkan Jen mengancam akan membocorkan kepada istri Richard tentang perselingkuhan mereka jika helikopter itu tidak datang menjemputnya. Lalu, Who the fuck do you think you are? emosi Richard yang meluap membuat Jen merasa takut dan akhirnya ia melarikan diri dari tempat itu. Melihat Jen yang melarikan diri, kedua teman Richard pun ikut membantu mengejarnya. Lalu pelarian Jen terhenti saat ia melihat jurang di hadapannya. Jen yang terpojok akhirnya berhasil disusul Richard dan teman-temannya. Dengan perkataan membujuk, Richard meminta maaf atas kelakuannya. Lalu ia berusaha menenangkan Jen dengan menghubungi si pilot untuk segera mengantarnya pulang. Melihat keinginan Jen sudah dipenuhi, akhirnya ia pun bisa tenang. Tapi tiba-tiba, Stan dan Dimitri tidak menyangka Richard mendorong si Bondon Seksoy jatuh ke jurang. Kemudian Richard menjelaskan akan berbahaya jika Jen pulang dan melaporkan kegiatan ilegal mereka berburu di gurun, atau lebih tepatnya takut dibocorin ke istrinya kalau mereka sudah main aduk-adukan di gurun. Dan karena alasan itulah Richard ingin membunuhnya. Lalu ia mengajak teman-temannya untuk membersihkan semua barang bukti yang ada di sana. Jika telah selesai, mereka pun akan berburu seperti biasanya. Lalu Shin pun kembali ke Jen. Ia yang masih dalam posisi tertusuk sudah mulai dipenuhi semut. Rupanya dahan pohon tidak mengenai organ vital di tubuhnya, sehingga ia masih bisa hidup. Dengan tubuh yang tertahan pohon, Jen berusaha untuk melepaskan diri di tengah cuaca panas di gurun itu. Dengan susah payah, Jen mengambil gasolin pink yang selalu ia bawa. Maklumlah, cewek perokok pasti punya benda itu. Lalu ia berusaha untuk membakar pohon yang menahannya. Pohon yang sudah kering dengan mudah terbakar hingga Jen pun berhasil terlepas dari dahan yang menusuknya. Di sisi lain, Richard dan kawan-kawan sedang OTW ke tempat Jen untuk membersihkan mayat Jen. Untungnya, suara kendaraan mereka bisa didengar oleh Jen. Dengan segera ia berusaha pergi dari tempat itu. Akan tetapi, kondisi perut yang masih tertusuk dahan pohon membuatnya kesulitan untuk bergerak. Namun Jen berhasil bersembunyi tepat pada waktunya. Richard pun heran melihat Jen sudah tidak ada di tempat. Lalu mereka pun beranggapan bahwa seseorang telah menyelamatkannya. Ketiga lelaki ini berusaha menuju ke bawah jurang untuk memastikan keberadaan Jen. Kemudian saat mendengar mereka pergi, Jen menggunakan kesempatan itu untuk menjauh dari tempatnya berada. Singkat waktu, malam pun tiba. Karena jarak yang cukup jauh untuk mengitari jurang, ketiga lelaki ini sampai di tujuannya saat hari sudah gelap. Lalu mereka merasa heran dengan Jen yang sudah benar-benar menghilang. Tapi mereka berhasil menemukan jejak darah Jen. Dengan segera mereka mengikuti jejak darah itu. Ketika mereka melakukan pencarian, perjalanan mereka terhenti saat darah itu mengarah ke sebuah danau. Karena keadaan itu, mereka akan berpencar mencari Jen. Tapi beda halnya dengan Stan, terlihat ia menyembunyikan rasa takutnya sedari tadi. Makanya ia lebih memilih menunggu di mobil. Tak lama kemudian mereka pun langsung bergerak. Sementara itu, Jen yang sudah banyak mengeluarkan darah masih bisa melarikan diri dengan tenaga yang masih tersisa. Lalu dari kejauhan ia bisa mendengar suara dari kendaraan yang sedang mengejarnya. Tapi dengan bersembunyi di bawah air, ia berhasil selamat dari penglihatan Dimitri. Sesaat setelah Jen berhasil ke tepi danau, ia melihat Dimitri berada tak jauh dari posisinya. Kemudian Jen melihat sebuah kesempatan untuk mengambil senapan saat Dimitri sedang lengah. Dimitri yang kaget mencoba menenangkan Jen yang terlihat sangat emosi. Lalu tiba-tiba, rupanya senjata itu belum terisi peluru. Keadaan pun jadi terbalik. Dimitri pun langsung mengabari kedua teman-temannya. Tapi rupanya ia ingin menyiksa Jen terlebih dahulu sebelum membawanya. Jen yang sudah terluka mendapat siksaan lagi. Tapi untungnya Jen berhasil mengambil pisau.
Jen yang sudah lemah akhirnya berhasil melukai Dimitri, sampai pada akhirnya pria bertubuh bongsor itu pun tewas. Lalu Jen melanjutkan pelariannya dengan peralatan yang ia dapatkan dari Dimitri. Tapi itu tidak berlangsung lama karena kendaraan yang dipakainya kehabisan bensin. Itu berarti Jen kembali berjalan dengan dahan pohon yang masih berada di perutnya. Tak jauh dari sana Jen masuk ke sebuah goa di tengah gurun. Saat berada di sana ia menahan sakit karena luka yang ia derita. Tapi apalah daya, luka yang terlalu ekstrim membuat Jen sulit untuk mengobatinya. Lalu ketika ia melihat kalung yang dipakai, Jen teringat narkotika yang ia sembunyikan tempo hari. Ia pun mengingat efek yang ditimbulkan barang haram itu. Tanpa berlama-lama Jen pun langsung memakannya. Meskipun Jen merasakan pahit yang luar biasa, tapi ia memerlukan efek dari narkotika tersebut. Tak lama setelah itu, Jen mulai merasakan sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Efek dari narkotik itu mulai terasa, di mana Jen seolah mendengar suara-suara dan halusinasi parah. Dalam keadaan setengah sadar, Jen mempersiapkan operasi untuk lukanya. Lalu tiba-tiba Jen yang sudah tidak memiliki rasa takut akhirnya melakukan hal yang sangat mengerikan. Saat pisau menyayat-nyayat kulit, Jen terlihat santuy tanpa ekspresi kesakitan. Saat ia berhasil mengeluarkan dahan di perutnya, ia membakar luka itu untuk menghentikan pendarahan. Di keesokan harinya, Shin pun beralih ke Stan yang masih tidur di mobil. Richard yang semalam mencari Jen malah mendapat binatang buruan. Sementara itu, mereka belum mengetahui nasib yang dialami Dimitri yang sebenarnya sudah mati. Tak lama kemudian, Stan yang baru bangun pergi ke danau untuk cuci muka. Lalu tiba-tiba, betapa kagetnya Stan saat mengetahui Dimitri sudah mati mengenaskan di dalam danau. Tapi beda halnya dengan Richard. Terlihat ia menahan amarah atas apa yang telah menimpa sahabatnya itu. Terlebih ia menganggap bahwa itu adalah perbuatan Jen. Kemudian mereka pun membuang mayat temannya itu ke dasar danau. Sesaat setelah itu Richard meluapkan emosinya. Richard menyalahkan Stan karena ia yang harusnya menemani Dimitri malah duduk santai di dalam mobil. Lalu mereka pun langsung pergi ke tempat itu. Kembali kepada Jen. Ia yang kini mulai sembuh dari lukanya mendapatkan motif burung di perut dari kaleng bir saat proses pengobatan yang ia lakukan. Kemudian ia bergegas pergi dari goa dengan senapannya. Ternyata itu hanyalah mimpi buruknya saja. Efek dari narkoba itu membuat Jen mengalami mimpi buruk berkali-kali. Saat ia tersadar, Jen pun mempersiapkan diri untuk melanjutkan pembalasannya. Jen yang tadinya terlihat cantik dan cute, kini berubah menjadi wanita yang sangar dan pemberani. Namun tetap seksoi tapi burik. Senjatanya juga shotgun pula. Jelas lah ya, dengan emosi yang tak terbendung, Jen mencari keberadaan Richard dan Stan di gurun itu. Di sisi lain, Richard dan Stan masih mencari Jen. Kemudian mereka berencana melakukan pencarian di gunung tempat Jen berada. Tanpa berlama-lama, Richard pun beraksi terlebih dahulu. Sementara itu, Stan masih merasakan sakit di hidungnya. Karena alasan itu, ia menggunakan cermin untuk memeriksanya. Tanpa ia sadari, pantulan dari cermin yang ia gunakan membuat Jen dengan mudah mengetahui keberadaannya. Jen pun bergegas mengikuti kemana Stan pergi. Meskipun tanpa alas kaki, wanita yang penuh luka ini terus membuntutinya. Sampai pada suatu ketika, Stan kehabisan bahan bakar. Kesempatan itu dimanfaatkan Jen untuk langsung membidiknya. Menggunakan senjata FF plus skop kali 8, GG. Tanpa ada pengalaman sama sekali, Jen berusaha membidik bagian vital pada targetnya. Tembakannya pun hanya mengenai bahu Stan saja. Maklumlah segitu saja udah uyuhan. Lalu saat Jen kembali berdiri, ia melihat Stan sudah tidak ada di tempatnya semula. Tapi dari darah yang tercecer, Jen mengikuti jejak orang yang telah memperkaosnya.
Sementara itu, Stan yang terluka menggunakan kaos kaki untuk menghentikan pendarahan. Kemudian ia berhasil bersembunyi di balik bebatuan. Akhirnya Jen pun kehilangan jejak saat ia hanya menemukan sepatunya saja. Lalu saat bersembunyi dengan leluasa ia mempersiapkan perlawanannya. Tapi ia kesulitan membidik karena luka tembak di bahunya. Lalu tiba-tiba, karena tangannya yang gemetar, tembakannya meleset dan hanya mengenai telinga Jen saja. Jen yang terluka di telinganya langsung melarikan diri menghindari tembakan susulan. Lalu dengan sebuah pecahan senter, ia berusaha menghambat pengejaran yang dilakukan Stan. Pecahan kaca pun berhasil melukai Stan yang memang nyeker sebelah dari tadi. Ia pun mencoba mencabut pecahan kaca yang nyocol di kakinya. Tapi ia berhasil dengan operasi dadakan itu. Stan yang sudah tidak mampu lagi berlari kembali ke mobil untuk mengejar Jen. Tapi luka yang sangat besar di kakinya membuat ia kesulitan saat menginjak gas. Tapi karena kemarahannya, ia menghiraukan sakit yang ia rasakan. Jen akhirnya berhasil membunuh orang yang telah memperkaosnya itu. Saat Jen melihat keadaan Stan, ia mendengar panggilan radio yang berasal dari Richard. Sontak kebencian Jen semakin bertambah ketika ia mendengar suara dari orang yang hampir membunuhnya itu. Kemudian Jen pun langsung capcus untuk mencarinya. Scene pun kembali kepada Richard. Terlihat ia sangat kesal karena tidak berhasil menemukan keberadaan Jen. Ditambah lagi, Stan tak juga kembali ke tempat yang sudah mereka rencanakan sebelumnya. Karena kekesalannya itu, akhirnya ia kembali menuju rumah. Sesampainya di sana, Richard sangat stres dengan keadaan yang sedang ia alami. Ia juga mengira bahwa Stan yang tak kembali pasti telah dibunuh si Bondon. Ia pun berencana untuk meninggalkan gurun dengan menghubungi si pilot. Richard segera bersih-bersih untuk persiapannya meninggalkan tempat itu. Mendengar suara yang mencurigakan, Richard pun segera memeriksanya. Ia mengira Jen datang ke rumah untuk membunuhnya. Akan tetapi ia tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan di dalam rumah, bahkan di luar sekalipun. Richard yang sedang ketakutan merasa kaget dengan suara TV. Lalu tiba-tiba, rasa takut akan kedatangan Jen akhirnya terjadi. Richard pun seolah tidak bisa berbuat apa-apa dengan keadaan dirinya yang sudah dibidik si Bondon. Tembakan dari Jen berhasil mengenai perut Richard. Baku tembak pun terjadi. Richard yang kewalahan akhirnya pergi menjauh dengan luka tembak di perutnya. Jen pun terus mengikutinya. Namun saat akan masuk ke sebuah ruangan, Jen bisa mengetahui keberadaan Richard yang sudah siap menghadangnya. Si Seksoy Jen akhirnya mencari jalan lain. Sementara itu, Richard yang terluka semakin lemah karena kehilangan banyak darah. Richard menggunakan pembungkus makanan untuk menghentikan pendarahannya itu. Tak lama kemudian, aksi kejar-kejaran pun terjadi. Sampai suatu ketika, darah di lantai membuat Jen terjatuh. Keadaan ini membuat Richard dengan leluasa menyerangnya. Akhirnya, Jen yang sudah ripuh tidak bisa berbuat banyak menghadapi lelaki tinggi besar itu. Tapi Jen berhasil menyakiti Richard hingga ia bisa terlepas dari cekikannya. Kesempatan itu pun langsung dimanfaatkan Jen. Akhirnya, Richard berhasil dikalahkan Jen. Ketiga lelaki yang melakukan pelecehan dan penyiksaan terhadap Jen akhirnya mendapat ganjaran yang setimpal. Pembalasan Jen pun akhirnya telah selesai, dan film pun berakhir.